Ya, dan saudara, kita akan beralih ke informasi lain terlebih dahulu. Libur Natal dan Tahun Baru telah tiba. Objek-objek wisata baru mulai bermunculan sebagai alternatif. Ketika objek wisata lama yang lebih populer dipadati pengunjung bahkan cenderung penuh dan macet. Lalu bagaimana memaksimalkan potensi ini baik untuk wisatawan maupun pengelola wisata baru? Kita akan membahasnya bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bang Sandiaga Uno. Selamat malam Bang Sandi. Selamat malam, Pak Happy dari destinasi wisata Sukabumi nih. Kami baru saja di desa wisata Cisande. Banyak masyarakat yang mengirimkan salam kepada Mbak Happy dan TVRI. Luar biasa. Kalau begitu saya mau berpantun nih Bang Sandi, karena biasanya Bang Sandi kan juga suka di awal memulainya dengan pantun. Pergi ke pasar malam jangan lupa mandi. Assalamualaikum Bang Sandi. Ayo kita ke Sukabumi. Jangan lupa kita mampir untuk healing. Kita sekarang sudah sehabis pandemi. Ayo berlibur untuk hilangkan kepala pening. Luar biasa. Baik, Bang Sandi, kita akan berdiskusi soal wisata di akhir tahun ini. Kita tahu sekarang sudah masuk ke musim libur panjang dan nampaknya pasca pandemi lalu, Bang Sandi, ini muncul fenomena objek-objek wisata baru. Ini baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun swasta ataupun desa. Dari apa yang Bang Sandi amati, bagaimana kemudian cara memaksimalkan potensi ini, terutama di saat musim libur panjang seperti saat ini, Bang Sandi? Ya, ini seperti lagu yang sangat hits ya. Libur telah tiba, hore, hore, hore. Nah ini patut kita syukuri bahwa kita telah melalui pandemi dan alhamdulillah sekarang pariwisata sudah bangkit kembali. Dan dari kunjungan lapangan saya, karena sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini saya justru harus kerja ekstra keras di saat-saat orang lain berlibur. Nah, saya memantau beberapa destinasi baru atau destinasi yang telah direvitalisasi seperti Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur yang mendapat lonjakan sampai dengan 100.000 kunjungan wisatawan yang diprediksi untuk malam tahun baru, maupun destinasi wisata baru PIK Pantai Indah Kapuk 1, di mana lonjakan kunjungan wisatawan saat Natal telah mencapai angka juga hampir mencapai 100.000. Kami mendorong pengelola destinasi wisata, objek wisata, dan taman rekreasi dan hiburan, termasuk desa-desa wisata. Saya baru saja dari desa wisata Cisande di Kabupaten Sukabumi untuk memanfaatkan momentum libur Hari Raya Nataru ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pelayanan yang baik, prima. Kementerian Perhubungan telah memprediksi 104 sampai 107 juta pergerakan pelibur atau pemudik Nataru. Nah, kami memprediksi 2,5 kali lipatnya akan bergerak menjadi wisatawan Nusantara, dan 60% diantaranya akan mengunjungi tempat wisata dan sentra kuliner ekonomi kreatif. Kami memperkirakan pertumbuhan dan perputaran ekonomi akan terkontribusi antara 80 sampai 120 triliun yang akan dibelanjakan langsung ke pelaku usaha UMKM, baik transportasi, akomodasi, makan dan minuman, maupun juga tiket masuk ke objek wisata. Dan jangan lupa oleh-oleh Rojali, karena Mbak Happy, kalau kita berwisata jangan hanya menjadi rohali, rombongan yang hanya lihat-lihat, tapi kita harus menjadi Rojali, rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli produk ekonomi kreatif lokal. Luar biasa, untuk mendorong UMKM juga ya Bang Sandi. Bang Sandi, tapi kan kalau tadi Bang Sandi sampaikan ada Taman Mini Indonesia Indah, PIK 1, ini desa wisata Cisande ini kan masih lokasi yang ada di Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek. Tapi ada tidak objek wisata baru atau alternatif yang kini menjadi perhatian serius Kemenparekraf, apa dan di mana saja yang kemudian mungkin jadi rekomendasi juga dari Bang Sandi nih? Ya, kita diberikan mandat untuk mengembangkan 5 destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur,
Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Dan saat libur Nataru ini semua mendapatkan tingkat pesanan yang sangat tinggi. Kami mendorong pemerintah pusat dan daerah juga berkolaborasi untuk memastikan destinasi-destinasi ini siap menerima lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara maupun Nusantara. Dan kami juga mengembangkan desa-desa wisata, karena kami baru saja melewati puncak, seperti biasa macetnya di luar tentunya ekspektasi dari semua, karena belum liburan saja Jumat ini sudah dipenuhi para pelibur. Dan di sana juga ada 2 desa wisata, seperti desa wisata Batu Layang dan desa wisata Tugu Selatan, maupun desa-desa wisata yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara, jumlahnya 4.753. Ini harus kita gunakan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berwisata, untuk peningkatan ekonomi dan peredaran uang di daerah. Kami mendorong juga pelaku usaha untuk memanfaatkan tempat rekreasi yang lagi booming, tapi betul-betul dijaga keberlanjutan lingkungannya, dijaga crowd control-nya dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Peningkatan kunjungan wisatawan ini, Mbak Happy, harus mampu juga kita gunakan untuk menggerakkan penciptaan lapangan kerja. Target kita tahun 2024 4,4 juta lapangan kerja baru, dan wisata ini bukan lagi wisata yang hanya 2 kali setahun, tapi sekarang teman-teman milenial Gen Z ini healing setiap 2 bulan sekali, dan sudah menjadi kebutuhan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mental. Jadi berwisata tidak harus menunggu libur panjang, dan kita pastikan kita harus bugar, sehat fisik maupun sehat mental dalam upaya kita mencapai Indonesia Emas 2045. Ya, Bang Sandi, tetapi ketika musim liburan berlalu, kita dihadapkan pada tantangan bahwa objek wisata baru umumnya akan kembali sepi dan akan kalah dengan objek wisata lama yang lebih populer. Ini tantangan kita semua. Jadi bagaimana, Bang Sandi, cara agar supaya pengunjung bisa konsisten tetap datang ke destinasi wisata baru atau alternatif ini tanpa harus menunggu libur panjang? Apa yang harus para pengelola wisata lakukan? Dengan ekonomi hijau, dengan berinovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Ekonomi hijau ini adalah salah satu tawaran produk wisata hijau yang kami dorong dalam konsep PPP, Public Private Partnership. Bahwa kita harus juga mendorong PPP, pelatihan, pemasaran, dan permodalan bagi pelaku pariwisata. Dan pelaku pariwisata di beberapa daerah ini harus menggunakan kesempatan kita untuk menawarkan produk baru seperti carbon offsetting, di mana perjalanan kita offset dengan menanam mangrove, merestorasi terumbu karang, maupun juga menanam pohon seperti yang kita lakukan saat kita berkegiatan, dan akhirnya destinasi baru ini penuh sepanjang tahun. Juga dengan penyelenggaraan event-event yang berkualitas seperti MotoGP Mandalika, F1 Powerboat di Danau Toba, maupun juga kita mendorong wisata minat khusus seperti MICE yang tidak melihat musim liburan tapi juga disesuaikan dengan kegiatan korporasi. Saya mendorong agar masyarakat tetap berlibur di Indonesia aja. Memang ada lonjakan COVID di luar negeri yang saya himbau agar masyarakat tidak menggunakan kesempatan ini untuk ke luar negeri, tapi untuk healing di Indonesia aja, dan juga perhatikan protokol keselamatan dan kesehatan selama mereka berwisata di Indonesia, dan tidak perlu semuanya mengambil kesempatan untuk berlibur penuh-penuhan di Nataru, tapi kita bisa melakukannya saat destinasi tersebut tidak terlalu penuh, dan ini juga bagian daripada kita mengaplikasikan protokol kesehatan yang baik. Baik. Berkah liburan ini adalah lapangan yang sangat terbuka, dan saya mengantisipasi banyak sekali lapangan kerja baru yang berkualitas yang bisa kita hadirkan 6 kali lipat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Baik, Bang Sandi, kalau kita masih bicara soal tantangan liburan Nataru ini kan juga bersamaan dengan ancaman merebaknya kembali COVID-19. Apa kemudian yang harus kita waspadai baik oleh pengelola wisata maupun pengunjung? Baik, saya sampai hari ini masih membawa masker. Nah, ini masker ini Mbak Epi harus ada di sekitar kita karena ini yang kita pelajari saat kita di pandemi yang lalu kita terbiasa untuk berkegiatan dengan masker ini. Jadi jika kita merasa kurang sehat atau ada di kerumunan, kita bisa menggunakan masker ini untuk menjaga kesehatan kita dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Nah, oleh karena itu protokol-protokol new normal yang sudah kita pelajari harus tetap kita terapkan. Dan sekali lagi karena COVID-19 masih terkendali dan terjaga di Indonesia, kita patut bersyukur. Oleh karena itu kita jangan kemana-mana dulu. Kalau kita memilih untuk wisata, maka berwisatalah di Indonesia aja. Tetapi kalau dari pengelolanya termasuk hotel dan restoran juga Bang Sandi ini tentunya apakah masih menerapkan CHSE seperti yang kemarin dilakukan di masa pandemi, meskipun kita masih tentunya berharap agar kasus COVID ini tidak lagi tinggi begitu? Ya, kita berkolaborasi dengan semua stakeholders seperti akomodasi, hotel, homestay, biro perjalanan, dan pengelola destinasi untuk tetap menerapkan SNI CHSE. Karena CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability ini sudah bertransformasi menjadi SNI, menjadi standar. Dan ini kita pastikan bukan hanya dari segi COVID-nya, tapi juga bagaimana kita PPP, peduli perjalanan pariwisata yang aman, nyaman, menyenangkan, dan lancar. Jadi kita harus pastikan kekebalan tubuh kita yang baik, meningkat dalam perjalanan, memastikan kondisi tubuh kita dalam keadaan optimal, gunakan masker, rajin mencuci tangan, pakai sabun, dan untuk para penyelenggara dan pengelola, perhatikan over capacity dari wisatawan. Karena kita harus kelola crowd control dan juga flow management dari destinasi kita untuk menghindari penularan COVID-19. Ya, Bang Sandi, kalau dalam skala yang lebih luas, pariwisata Indonesia sebenarnya sekarang ini kan sudah pulih, seperti tadi sempat Bang Sandi katakan juga, dan menarik juga mengajak orang-orang Indonesia untuk berwisata di Indonesia saja, karena memang banyak sekali destinasi yang bisa kita eksplorasi. Tetapi adakah kebijakan khusus yang dikeluarkan pemerintah sebagai katalis nih, agar wisatawan asing juga semakin bertambah, meningkat datang ke Indonesia? Apa kebijakannya? Apakah misalnya dari kemudahan visa atau misalnya penurunan tarif tertentu atau ada kebijakan lain yang belum disebutkan, Bang Sandi? Ya, kami berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan ada pengeluaran kebijakan yang sudah kami ajukan terhadap 20 negara penyumbang wisatawan terbesar yang berkualitas dan berkelanjutan dalam program bebas visa kunjungan. Dan ini dari wisatawan mancanegara yang selama ini menjadi pasar utama kita. Kita terus akan menambah jumlah negara penerima fasilitas bebas visa kunjungan ini secara terukur dengan beberapa pertimbangan. 20 negara ini di luar 10 negara ASEAN yang sudah mendapatkan kebijakan bebas visa kunjungan. Kami juga sedang mematangkan kebijakan short term visa 7 hari, khususnya untuk Provinsi Kepulauan Riau, Batam, Bintan, dan sekitarnya, karena banyak sekali potensi mendapatkan kunjungan wisatawan dari Malaysia dan Singapura dalam kebijakan visa dan izin tinggal, khususnya bagi permanent resident atau PR atau penduduk permanen di ASEAN, khususnya di Singapura, untuk memulihkan industri pariwisata di Kepri. Nah, kami memang sudah melihat angka wisatawan mancanegara ini jauh di atas target kita, tapi kita tidak boleh terlena. Kita tidak boleh
hilang fokus. Oleh karena itu kita terus berinovasi dalam hal menghadirkan regulasi-regulasi berbasis data yang kita gunakan untuk mendorong tingginya minat wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Untuk wisatawan asing, Bang Sandi, mereka juga apakah kemudian diarahkan atau dikenalkan ke destinasi-destinasi wisata baru yang prioritas oleh pemerintah? Ya, mereka tetap top of mind itu Bali, tapi kita arahkan mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk Bali itu tidak hanya di Bali Selatan, tapi juga menyebar di Bali Utara, di Bali Barat, dan di Bali Timur. Dan menggunakan konsep Bali and Beyond. Jadi setelah di Bali mereka bisa ke Labuan Bajo, ke Lombok, ke Borobudur, Danau Toba maupun Likupang, atau ada yang ke Belitung, Tanjung Lesung, Wakatobi, Morotai, Raja Ampat, Bromo Tengger Semeru, dan destinasi-destinasi lainnya. Kami terus mendorong agar wisatawan mancanegara mengambil kesempatan untuk berwisata di Indonesia dengan promosi-promosi berbasis digital marketing dan juga targeted dan segmented terhadap wisatawan-wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan. Baik, Bang Sandi, selama liburan Natal dan Tahun Baru kali ini, apakah kemudian ada catatan khusus dari Kemenparekraf terkait jalannya liburan, pariwisata, serta dampaknya langsung kepada masyarakat? Menariknya libur Nataru ini ada dua gelombang. Gelombang pertama adalah libur Natal dan gelombang kedua adalah libur Tahun Baru. So far so good. Saya sangat berterima kasih atas kerjasama lintas kementerian lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sehingga libur Nataru di paruh pertama saat Natal ini berlangsung lancar, aman, dan menyenangkan. Namun saya ingin untuk paruh kedua mengimbau pada masyarakat, cek perkiraan cuaca dari BMKG sebelum melakukan perjalanan wisata. Maaf nih ada pejabat lewat, mohon maaf. Dan suaranya mungkin mengganggu. Pilih destinasi liburan di dalam negeri yang aman dan nyaman dengan kelengkapan alat keselamatan bagi wisatawan. Selanjutnya perhatikan kondisi fisik saat berlibur, terutama menghadapi musim hujan. Dan karena ada COVID, ini harus hati-hati betul. Pastikan kondisi kita ini sehat dan bugar. Dan perhatikan juga prosedur keselamatan. Jika ada potensi menumpuknya pengunjung, pastikan keamanan yang mengacu pada standar SNI CHSE. Nah, upaya kolaboratif ini, Mbak Happy, kita dorong terus melalui media center Kemenparekraf dan pendirian posko-posko untuk memantau aktivitas wisata dan penyebaran informasi bagi wisatawan. Sebelumnya, kami sudah mengirimkan surat edaran dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada seluruh kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota, kepala dinas, dan para pengelola ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menyiapkan, mendukung dari sisi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pariwisata kita. Saya terus mensosialisasi karena ada kemungkinan langkah-langkah mitigasi jika ada krisis yang harus kita tangani. Dan terhadap industri dan pemerintah daerah selama libur Nataru ini, saya berpesan, satu, pastikan destinasi dan industri pariwisata melakukan pengecekan prosedur operasional serta sarana dan prasarana, jangan sampai ada kecelakaan yang kita alami saat berwisata. Kedua, antisipasi perubahan cuaca yang cepat dan dinamis, sekarang ini musim penghujan. Dan ketiga adalah mendorong implementasi pedoman pariwisata tangguh di destinasi pariwisata kita. Demikian Mbak Happy. Baik, Bang Sandi, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbagi pandangan pada malam hari ini. Tentunya kita berharap liburan panjang Natal dan Tahun Baru ini berlangsung aman dan lancar. Dan terima kasih, mungkin masih ada sedikit pantun. Bang Sandi sebagai penutup ini, minum es selasi sambil lihat candi. Terima kasih Bang Sandi. Cakep. Terima kasih Mbak Happy. Baik, selamat malam. Senang sekali bertemu Mbak Happy ditemenin oleh Mas Jaya. Ayo kita semua berwisata dengan happy,
karena Parekraf sudah lancar jaya. Luar biasa. Terima kasih Bang Sandi. Salam kami juga untuk warga Sukabumi di sana. Sehat selalu Bang Sandi. Selamat malam. Atur.